Selamat pagi, Suster. Pagi Bu. Eh, Terima kasih, Suster, ada waktunya untuk hari ini. Kita berdiskusi dulu lagi, ya, Suster. Iya, boleh. Silakan Bu. Diskusi kita hari ini mengenai aset utama atau modal utama yang ada di sekolah kita ini sebagai sumber daya yang bisa dikelola untuk pengembangan dari sekolah kita ini, Suster. Gimana modal yang ada di sekolah kita ini sesuai dengan pembagian yang tadi, Suster. Iya. Jadi untuk sebuah unit sekolah yang paling utama dan paling terpenting adalah modal manusia atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah sumber daya manusia yang berkualitas, mutu. Tenaga pendidik itu harus berkarakter, dan ini menjadi sebuah aset yang sangat penting. Untuk yang kedua, Suster, bagaimana dengan modal sosial di sekolah kita ini menurut Suster? Jadi modal sosial ini bisa itu dasarnya adalah peraturan pokok kepegawaian yang mengadopsi peraturan ketenagakerjaan yang resmi di negara kita. Dan ada tambahan atau kebijakan yang dilakukan oleh pengurus yayasan dimasukkan pada peraturan pokok kepegawaian itu. Berikutnya, Suster, bagaimana dengan modal politik yang ada di sekolah kita? Iya, jadi politik bisa selalu diartikan kebijakan. Dalam sebuah instansi selalu diterapkan sebuah kebijakan yang menyangkut untuk kesejahteraan semua yang ada di dalamnya, stakeholder yang ada di dalamnya. Yang dimaksud dengan kebijakan itu adalah peraturan yang harus dipedomani oleh siswa, tenaga kependidikan, dan juga kependidikan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Maka di sekolah ini, di awal tahun ajaran baru itu, kepala sekolah bersama dengan kedua PKS dan tim guru pegawai menyusun program untuk dilaksanakan. Ada program jangka 1 tahun, jangka menengah, jangka panjang. Dan biasanya program dalam 1 tahun ini selalu dianalisa berdasarkan program tahun sebelumnya. Dalam program itu harus termasuk di dalamnya hari-hari besar kenegaraan, hari-hari besar kenegaraan keagamaan, dan juga hari-hari besar yang ditentukan oleh negara. Untuk yang modal keempat, bagaimana dengan modal agama dan budaya di sekolah kita? Iya. Jadi sebagaimana yang kita tahu bahwa nama sekolah kita ini, lembaga sekolah kita adalah lembaga Yayasan Don Bosco, dan nama pelindung sekolah kita Santo Yosef. Modal agama adalah kita harus sadar menyadari bahwa generasi penerus yang akan kita siapkan haruslah berkarakter. Maka lembaga yayasan kita merumuskan 1 buku, yaitu buku karakter Bosconian. Dan semangat Bosconian ini harus mencakup sebenarnya pada semua bidang mata pelajaran, yaitu menjadi tagihan sikap perilaku di dalam kurikulum 2013. Bagaimana dengan modal fisik yang ada di sekolah kita ini? Bagaimana menurut Suster? Iya, jadi sekolah kita ini dengan apalagi di tahun ajaran ini sungguh lengkaplah tersedia ruangan belajar, lab IPA, lab musik, lab komputer, dan semua ruang-ruang yang kita butuhkan termasuk gudang penyimpanan barang dengan dibangunnya gedung yang baru di belakang.
Jadi untuk ketersediaan sarana secara fisik kita sudah lengkap. Tinggal nanti melengkapi segala inventaris yang dibutuhkannya dalam perjalanan waktu perlahan-lahan. Bagaimana dengan modal lingkungan ataupun alam yang ada di sekolah kita dengan di sekitar kita ini? Jadi lingkungan sekolah kita ini memang jauh dari kebisingan ya. Dan untuk tingkat pengawasan cabut atau bolos kecil sekali karena hanya satu pintu. Tapi dengan keadaan pasar yang ramai dan juga jalan raya yang begitu ramai, memang dengan satu pintu gerbang itu menjadi agak kesulitan ya untuk mendapat akses cepat masuk ke dalam. Untuk yang terakhir, Nester, bagaimana dengan modal finansial ataupun keuangan yang ada di sekolah kita? Iya, jadi modal finansial tanah gedung ini milik keuskupan atau yayasan Don Bosco. Kita hanya berhak untuk mengelola, memakai. Penggajian yang diterapkan oleh yayasan kita sudah tabel gaji nomor 19. Dan pada tabel penggajian yang berlaku di negara, tabel gaji 2019 itu juga sudah termasuk itu pajak penghasilan dari setiap guru terlapor ke negara setiap tahunnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Manurung, sukses ya. Bapak Ibu, apa saja yang menjadi modal kita di sekolah ini? Kita yang merasakan sendiri modal ini, menurut kita lah dulu. Karena ini nanti berproses lagi terhadap kepala sekolah, kepada kepala sekolah nanti tersendiri lagi. Kemudian pemetaan untuk rekan guru, rekan saya di sinilah. Kemudian ada nanti pemetaan bersama murid kita, mungkin berbeda nanti pendapat mereka dengan kita. Kemudian nanti pemetaan menurut orang tua. Baik, kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami kelompok 1 yaitu modal manusia. Yang pertama yang kami lihat di sini, guru-guru sudah menyandang gelar S1 sesuai dengan jurusannya masing-masing. Kemudian sebagian guru sudah sertifikasi. Kemudian yang ketiga, semua guru tenaga pendidik sehat jasmani dan rohani. Baik, kami dari kelompok 2 yang diberikan tanggung jawab untuk modal sosial, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Dari dulu sekolah kami memiliki rasa empati yang tinggi. Hal ini terbukti dengan kegiatan bakti sosial yang pernah diselenggarakan sekolah, yaitu membagikan bahan-bahan kebutuhan pokok serta kebutuhan pendidikan seperti buku, sepatu ke salah satu panti asuhan yang lokasinya berdekatan dengan sekolah. Kami berdua tadi telah berdiskusi, lebih kurang mohon maaf ya Bu P, nanti saling melengkapi. Jadi modal politik kami tadi membuat modal politik atau aktivitas demokratis di sekolah kita dan telah kita laksanakan menurut kami. 1. Pemilihan pengurus OSIS. Yang kedua, pemilihan pengurus kelas. Yang ketiga, pemilihan kepanitiaan setiap ada kegiatan sekolah. Di sini kami dalam modal agama dan budaya. Kami membedakan agama dan budaya. Yang pertama itu di modal agama. Ada kita merayakan misa atau perayaan Ekaristi 1 kali dalam sebulan yang diikuti seluruh warga sekolah. Yang kedua, doa pagi untuk mengawali pembelajaran yang langsung dipimpin oleh petugas yang sudah dijadwalkan. Modal budaya, kami di sini mencantumkan ada 6. Pertama, perlombaan masakan tradisional. Yang kedua, ada perlombaan
tarian tradisional. Yang ketiga, perlombaan dengan tema lagu tradisional. Itu pernah kita lakukan. Modal fisik akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, modal fisik dari SMA Santo Yosef, lokasi sekolah yang strategis karena bisa dijangkau dari berbagai arah dan dekat dengan fasilitas umum, fasilitas kesehatan, dan fasilitas kerohanian. Yang kedua, bangunan permanen dan milik sendiri, artinya tidak menyewa dari pihak lain. Pokok modal lingkungan, adapun yang hasil diskusi kami yaitu yang pertama, lingkungan sekolah sudah asri karena dikelilingi oleh tumbuhan hijau. Bisa kita lihat ada bunga, pohon, dan lain sebagainya. Yang kedua, lingkungan sekolah jauh dari pusat kota sehingga terhindar dari kebisingan dan nyaman untuk proses belajar mengajar. Modal keuangan SMA Santo Yosef Medan bersumber dari yang pertama adalah dana BOS mengacu pada Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022. Yang kedua bersumber dari uang sekolah yang besarannya sudah ditetapkan oleh yayasan. Yang ketiga, gaji untuk Bapak Ibu guru dan pegawai tenaga kependidikan mengikuti tabel gaji yang diterapkan pemerintah, termasuk juga penyetoran PPh sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019. Cukup, terima kasih. Yang sebentar-sebentarnya saya aturkan kepada rekan-rekan semua yang sudah membantu saya dalam menggali potensi atau aset kekuatan yang ada di sekolah kita ini. Semoga yang ketujuh modal utama tadi kita bisa gunakan, kita kembangkan lagi untuk pengembangan komunitas sekolah kita ini supaya kita semakin dikenal di masyarakat kita ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi kita. Mau lihat Goda? Bagaimana yang bisa kalian lihat, gurunya, tenaga pendidik kita, pegawai kita, orang tua kita, kemudian masyarakat sekitar kita mengenai sekolah kita ini. Potensi mengembangkan bakatnya melalui kegiatan POS dan perlombaan sekolah maupun di luar sekolah yang didukung oleh pihak sekolah. Adapun modal sosial SMA Santo Yosef Medan adalah menurut kami kami sesama siswa SMA Santo Yosef mencari hubungan dengan teman yang berada di kelas lain dengan cukup baik dan rukun. Kami sesama siswa SMA Santo Yosef memiliki komunikasi yang baik dengan kakak kelas. Menurut kami yang pertama, kedatangan universitas dari Unika dengan diadakannya tryout gratis kepada kelas 12. Yang kedua, kedatangan tim Polres bertemakan bahayanya tawuran dan narkoba. Dan yang ketiga, kedatangan tim puskesmas dengan memberikan pengobatan gratis. Mengadakan regulasi setiap angkatan. Yang kedua, doa dan ibadah pagi sebelum pelajaran dimulai. Yang ketiga, doa malaikat Tuhan atau jelis setiap jam 12 siang. Fisik yang pertama memiliki toilet wanita dan pria yang bersih. Yang kedua memiliki wastafel, infokus, speaker, kipas yang bagus. Pertama, terkait sampah di sekolah, sekolah sudah menyiapkan tempat sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Yang kedua, banyak ditanam pohon ataupun tanaman sehingga guru, murid, dan pegawai bisa merasakan udara yang segar serta jauh dari kebisingan dan menjadi nyaman. Finansial, yang pertama, siswa-siswi membayar denda OSIS. Yang kedua, siswa-siswi dan panitia mempersiapkan keikutsertaan event. Selamat siang Ibu. Terima kasih atas waktunya. Kita akan berbincang-bincang mengenai aset sekolah ini ya Bu. Menurut Ibu bagaimana modal manusia di sekolah ini? Saya sebagai orang tua siswa, ya modal manusianya di sekolah ini sudah bagus, guru-gurunya sudah
sertifikasi dan sudah profesional, sudah guru-guru yang berpengalaman gitu. Bagaimana menurut Ibu modal sosial di sekolah kita? Sosial di sekolah kami lihat sejauh ini sangat bagus. Ya, diantaranya sekolah ini siswanya sudah dan gurunya sudah pernah melakukan bakti sosial, membantu ke panti asuhan, dan seperti kalau ada bencana sudah pergi melihat dan memberi bantuan sekecil apapun itu semampu. Yang selanjutnya, bagaimana dengan modal politiknya? Modal politiknya cukup bagus karena kan sekolah ini ada hubungannya dengan pihak luar, misalnya bimbingan belajar seperti melakukan tryout dengan universitas di luar, jadi sudah pernah dilakukan dan sejauh ini sudah bagus. Pak Ibu, yang selanjutnya bagaimana menurut Ibu modal agama dan budaya yang ada di sekolah ini? Kalau untuk agama memang sangat bagus. Di antaranya itu kan setiap bulan seperti anak saya itu mereka melakukan misa bulanan. Lalu dengan budaya segala kegiatan anak-anak itu diajarkan untuk menonjolkan dari daerah masing-masing, seperti masakan tradisional, pakaian dari daerah masing-masing. Mereka disuruh mengembangkan begitu, jadi sudah dilakukan dengan baik. Selanjutnya Bu, untuk modal yang berikutnya, bagaimana menurut Ibu untuk modal fisik sekolah kita ini? Fisik sekolah juga sudah bagus, sudah menjadi karena gedung kan sudah permanen dan milik pribadi, milik yayasan gitu. Jadi gedung-gedungnya untuk mendukung kelancaran belajar sudah lengkap. Baik Ibu, untuk selanjutnya, bagaimana menurut Ibu di bagian modal lingkungan atau alam sekolah? Alam sekolah cukup bagus karena kan sekolah ini berdiri di tempat yang jauh dari keramaian, jauh dari kebisingan, misalnya kendaraan lalu lalang tidak terdengar di sini kan. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir atau modal yang terakhir itu adalah modal finansial atau keuangan di sekolah ini. Sejauh ini menurut Ibu apa saja modal keuangan di sekolah ini? Modal keuangan di sekolah ini sejauh yang kami tahu sebagai orang tua ya dari pemerintah itu dana pos, lalu itu uang sekolah. Terima kasih ya Bu, selamat siang ya Bu. Selamat sore Pak. Saya dari calon penggerak dari Rumah Santo Yosef ingin berdiskusi dengan Bapak masalah tentang aset atau modal utama yang ada di sekolah kami. Nah, untuk yang pertama, bagaimana menurut Bapak modal manusia itu Pak? Ya, modal manusia di sekolah kita lihat sudah memenuhi standar mutu dan daerahnya, sudah memenuhi syarat untuk jadi tenaga dari kelas pendidikannya sudah cukup. Untuk modal yang kedua itu modal sosial. Bagaimana menurut Bapak dengan modal sosialnya Pak? Ya, dari dulu kita lihat kegiatan sekolah ini sudah banyak melakukan kerja-kerja sosial seperti kunjungan ke panti asuhan dan juga melibatkan siswa-siswa untuk berperan dalam melakukan bakti sosial di sekitar. Bagaimana
Asep dalam modal politik? Ya, kita lihat selama ini sekolah sudah membuat kebijakan melalui kepala sekolahnya, misalnya melakukan hubungan dengan donatur untuk membantu kepentingan siswa, terutama sekolahnya, yakni melalui dana-dana yang aspirasi dari beberapa dewan yang ada di Kota Medan, begitu juga dengan dana PIB untuk membantu siswa-siswa yang ada di sekolah. Bagaimana menurut Bapak modal agama dan budayanya? Ya, jadi yang kita lihat sungguh baik kegiatan sekolah ini, terutama dalam bidang agama. Kita lihat itu sebagai aplikasi dari keagamaan, di mana sebelum pembelajaran sekolah membuat ibadah. Sebelum pembelajaran itu sungguh baik untuk membuat iman dan kegiatan, menunjang kegiatan daripada siswa-siswa di sekolah tersebut. Dan yang kedua, di bidang budaya, sekolah ini banyak melibatkan kegiatan-kegiatan budaya sekitar sekolah, lewat goa, karo, dan simadomo dalam hal perlombaan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Bagaimana menurut Bapak dalam hal modal fisik sekolah? Ya, jadi yang kita lihat sekolah ini sudah sangat memenuhi standar dari gedung-gedungnya sudah bagus, laboratorium, perpustakaan, kegiatan olahraga, lapangan voli, basket untuk kegiatan-kegiatan siswa. Bagaimana dengan modal lingkungan ataupun alamnya? Ya, jadi sekolah ini kita lihat sudah sangat baik dari sisi lingkungan dan alamnya, di mana kita lihat sekitar sekolah nyaman dan sudah oleh pohon-pohon yang ditanami sesuai dengan alam yang menyangkut alam. Kedua, sekolah ini sudah terhindar dari kemiskinan, jadi dia sedang akan menyatu dengan alam sekitar. Bagaimana dengan modal keuangan atau finansial? Ya, yang setahu kita ya dari masyarakat, sekolah ini sudah mempunyai keuangan finansial yang kuat. Itu karena dikelola oleh manajemen yayasan. Dan kami kita lihat dari penggajian guru sudah memenuhi standar, tidak ada yang terkendala dalam hal penggajian guru. Begitu juga dengan aset-aset yang dimiliki sekolah ini. Bagaimana menurut Bapak modal manusia yang ada di sekolah ini, Pak? Menurut pandangan saya, kalau modal kemanusiaannya kita lihat dari para guru-gurunya, ya, guru-guru sudah baik, ramah, dan saya lihat sudah profesional. Bagaimana menurut Bapak modal sosial yang di sekolah ini? Ya, menurut pendengaran saya, kalau untuk modal sosial kayaknya sudah mulai baik ya untuk di sini, karena saya dengar anak-anak pun sering kunjungan sosial ke panti asuhan. Kadang-kadang ada bencana mereka datang kunjungan, begitu juga dengan kalau ada orang tua yang meninggal, mereka akan kunjungan. Untuk yang mau kita diskusikan selanjutnya, bagaimana menurut Bapak modal politik di sekolah ini? Kalau untuk modal politik, sepengetahuan saya rasa cukup baik ya, karena mereka mendatangkan polisi dari luar untuk sosialisasi. Saya ada dengar dari anak-anak. Bagaimana menurut Bapak modal agama dan budaya yang ada di sekolah ini?
Kalau menurut pandangan saya cukup bagus ya, kadang-kadang mereka mengadakan misa bulanan dan setiap mungkin ada kegiatan hari-hari besar, anak-anak dianjurkan dengan berpakaian adatnya masing-masing, dan sering juga kadang yang saya dengar ada bikin perlombaan seperti segar-semat untuk tentang agama. Bagaimana menurut Bapak modal fisik yang ada di sekolah kita ini, Pak? Kalau menurut pandangan saya, kalau modal fisik sudah bagus ya, sehingga bangunannya sudah kokoh, bertiga lantai, dan saya dengar pun ya di belakang ada lagi bangunan baru untuk tambahan untuk fasilitas-fasilitas yang diadakan sekolah ya. Bagaimana lagi menurut Bapak di bagian modal lingkungan ataupun alam yang ada kita lihat di sekolah ini, Pak? Kalau untuk modal lingkungan saya rasa cukup bagus ya, karena sekolah ini jauh dari kebisingan. Fasilitas tempatnya pun, tempat bacanya sudah sejuk, banyak pohon-pohon. Saya lihat cukup asri. Ya. Bagaimana menurut Bapak modal keuangan atau finansial yang ada di sekolah ini, Pak? Setahu saya ya modal keuangan mungkin sekolah ini punya dana bos ya. Bagaimana menurut Ibu modal manusia yang ada di sekolah ini? Baik, terima kasih ya Bu ya. Yang setahu saya modal manusia di sekolah ini guru-gurunya di sini sudah memiliki pendidikan S1 dan bahkan sudah ada yang S2, dan setahu saya sudah ada yang mau menjalani pendidikan ke S2 lagi. Dan di sini sepertinya saya lihat sudah banyak guru-guru itu memiliki pendidikan yang mengajarkan pendidikannya itu setara dengan apa yang diajarkannya. Misalnya kalau dia pendidikannya bahasa Indonesia kan Bu, saya tahu gurunya juga pendidikannya bahasa Indonesia. Gimana menurut Ibu? Baik, modal sosial di sekolah ini ya Bu ya. Sejauh yang saya ketahui, guru di sini sudah memiliki beberapa organisasi yang mereka pegang. Kemarin saya bertanya kepada salah satu guru yang ada di sini, mereka mengikuti MGMP. Mereka juga ada seperti GTK, mungkin itu seperti perkumpulan ya Bu ya, di antara guru-guru yang se-Indonesia ini. Baik Ibu, yang berikutnya bagaimana menurut Ibu untuk modal politik? Modal politik ya Bu ya. Seperti kemarin saya ada saudara saya di sini sekolah anak kelas 11 dahulu. Saya mengatakan itu tuh apa kata itu B? Lalu dia mengatakan kami mau membuat kepengurusan OSIS. Oh hebat sekali kalian ya, membuat seperti demokrasi seperti itu, menggunakan surat, ada gambar-gambarnya. Jadi mereka itu sudah seperti langsung mempraktekkan bagaimana pemilihan demokrasi itu di sekolah mereka. Bagaimana dengan modal agama dan budaya? Modal agama dan budaya. Seperti yang kita ketahui ya Bu, sekolah SMA Santo Yosef itu kan memang sekolah yang berbasis agama Katolik. Jadi pastinya sekolah itu ya lebih menekankan agamanya. Jadi di mana-mana kita ketahui kalau sekolah Katolik itu pasti ada retreatnya ya Bu ya, mereka itu pasti ada retreatnya, dan bahkan yang saya tahu mereka itu setiap sekali sebulan ada mengadakan misa. Lalu di sekolah mereka itu saya dengar ada ibadah paginya dari kantor, lalu setiap jam 12 mereka juga ada doa ratu surga, malaikat Tuhan, ya seperti yang kita ketahui bagaimanakah agama Katolik itu menjalankan agamanya. Lalu rekoleksi di kelas 10-nya, kelas 11-nya. Jadi kalau untuk agama sudah banyak kegiatan yang mereka lakukan. Bagaimana menurut Ibu untuk modal fisik dari sekolah ini? Kalau fisik berarti itu masuk ke dalam bangunan ya Bu ya.
bangunan SMA 1 itu semakin tahun semakin berkembang tuh. Mengapa demikian? Ya, semakin berkembangnya dunia ini maka siswa pun semakin banyak, jadi mereka sudah mengadakan membangun bangunan yang baru. Jadi di situ saya lihat sudah mulai tambah lab yang begitu kemarin masih kecil, jadi mereka sekarang sudah memiliki lab yang baru. Lalu gedung kelas mereka itu karena mereka sudah puluhan tahun di sini sudah mulai ada perbaikan dan bangunannya sangat bagus. Dan saya lihat pun bagian sarana prasarana seperti lampu cukup memadai. Begitu juga dengan bagian kalau ada siswa yang sakit yang namanya UKS ada. Lalu lapangannya yang saya lihat dari luar itu mereka ada lapangan futsal, lapangan voli, dan saya lihat ada juga di situ lempar lembing, lompat jauh, dan ada gulangnya juga. Jadi semua peralatan itu tidak berserak saya lihat di lapangan begitu. Bagaimana menurut Ibu dengan modal lingkungan atau alam? Modal lingkungan, kalau lingkungan SMA 1 SMP itu terbilang masih hijau. Mengapa ya Bu ya? Karena yang saya lihat banyak pohon di situ dan ada taman baca yang di bawah pohon itu membuat ya lingkungan itu hijau. Lalu mereka saya lihat ada juga tanaman-tanaman di taman itu yang membuat lingkungannya tidak gersang. Bagaimana menurut Ibu dengan modal keuangan atau finansial bagian sekolah? Kalau tentang keuangan atau finansial sekolah, kita semua sudah pada tahu ya Bu ya, pasti kalau sekolah itu pasti didanai sebagian dari pemerintah, yaitu dana bos. Pasti mereka pun sebagian finansialnya dari dana bos. Dan mereka juga karena dia sekolah swasta, pasti uang sekolah juga merupakan pendukung. Uang OSIS pasti, karena SMP SMA dimanapun pasti ada OSISnya. Lalu ya pastinya kalau guru yang bekerja di situ pasti ada gaji Bu. Ya, setahu saya ya seperti itulah modal keuangan atau finansial dari sekolah tersebut.